Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 1. Nama saya Fauziana Putri, bersama rekan-rekan saya, Widya Afrila, Ais Novia Mela, dan Depi. Dengan Ibu Armel Yantifa SE MSI AK sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu laporan keuangan pemerintah. Pertama, apa itu laporan keuangan pemerintah? Laporan keuangan pemerintah pusat atau disingkat menjadi LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, peranan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan pemerintah. Terdapat dua jenis kelompok laporan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial terbagi menjadi laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisas sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang meliputi 1. Ketaatan terhadap APBN atau APBD. 2. Informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir, pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut. 1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. 2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan pos-pos berikut yaitu 1. Saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya. 2. Penggunaan saldo anggaran lebih. 3. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Dan 5. Lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penggunaan laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang berlangsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi.
yaitu neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Selanjutnya, laporan arus kas. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan atau CALK yaitu memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Elemen laporan keuangan pemerintah ada 7. Pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SLA. Ketiga, neraca. Keempat, laporan operasional atau LO. Kelima, laporan arus kas atau LAK. Keenam, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang entitas laporan keuangan pemerintah. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari yang pertama, pemerintahan pusat, yang kedua, pemerintahan daerah, yang ketiga, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Yang keempat, satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat daerah atau organisasi lainnya. Selanjutnya, entitas pelaporan. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada saran atau tambahan dari teman-teman semua, sangat membantu dalam mengembangkan potensi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.